Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deviani Rismaningsi dari STKIP Kusuma Negara Jakarta, Prodi POR, NPM 202385000114. Video ini saya buat berdasarkan tugas presentasi mata kuliah pengantar ilmu pendidikan oleh dosen pengampu Dr. Syafaat Ariful Huda, MPD. Presentasi ini mengenai pembahasan faktor-faktor determinan dalam pendidikan. Ada 5 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama tujuan pendidikan, yang kedua pendidik, yang ketiga peserta didik, yang keempat lingkungan pendidikan, dan yang kelima alat pendidikan. Kemudian di sini ada diagram. Nah, diagram berikut dapat menunjukkan visualisasi faktor-faktor determinan dalam pendidikan. Dalam proses pendidikan itu ada yang namanya tujuan pendidikan, kemudian ada pendidik dan peserta didik, kemudian lingkungan pendidikan dan alat pendidikan. Kita akan bahas mengenai tentang tujuan pendidikan terlebih dahulu. Oke, tujuan pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dirumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak, sehat, berilmu, cakap, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada bagan ya. Tujuan pendidikan itu dibagi menjadi tujuan pendidikan itu distrukturkan menjadi 6 bagan. Yang pertama itu ada tujuan umum. Kemudian tujuan umum itu ada 2, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus. Kemudian ada tujuan pendidikan nasional, kemudian juga ada tujuan institusional, tujuan kurikuler, dan yang terakhir tujuan instruktusional. Nah, gambaran tujuan pendidikan nasional dari rumusan di atas merupakan gambaran manusia Indonesia seutuhnya yang menjadi cita-cita tertinggi. Menurut Hasbullah, seutuhnya adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, bertanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa. Kemudian kita lanjut masuk ke pembahasan faktor pendidikan. Faktor pendidikan. Nah, pendidik adalah komponen yang sangat penting dalam pendidikan karena ia akan mengantarkan anak didik kepada tujuan yang telah ditentukan. Siapa pendidik itu? Nah, pendidik itu menurut Ahmad D. Marimba, pendidik adalah orang yang memikul pertanggungjawaban pendidikan. Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap orang dewasa dalam masyarakat dapat menjadi pendidik. Sebab pendidik merupakan suatu perbuatan sosial, perbuatan fundamental yang menyangkut keutuhan perkembangan pribadi anak didik menuju pribadi dewasa susila. Ahmad D. Marimba, pengantar filsafat pendidikan Islam. Menurut Dwi Nugroho Hidayanto, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan itu meliputi orang dewasa, orang tua, guru, pemimpin masyarakat, pemimpin agama. Kemudian secara garis besar, pendidik dapat dikelompokkan kepada 3, yaitu orang tua, guru, dan tokoh masyarakat atau pemimpin. Ketiga, unsur pendidik tersebut bertanggung jawab terhadap pendidikan di mana mereka berada. Orang tua adalah pendidik yang pertama dan utama bagi anak-anaknya. Dari orang tualah kemudian anak-anak mengenal lingkungan, dan orang tualah yang memperkenalkan pergaulan kepada anak-anaknya. Menurut Abdurrahman, guru itu adalah seorang anggota masyarakat yang kompeten. Maksudnya apa? Cakap, mampu, dan wewenang. Kemudian memperoleh kepercayaan dari masyarakat atau pemerintah untuk melaksanakan tugas.
Fungsi dan peranan serta tanggung jawab guru baik dalam lembaga pendidikan, jalur sekolah maupun lembaga luar sekolah. Kemudian pembahasan berikutnya mengenai tentang faktor peserta didik. Faktor peserta didik. Faktor peserta didik ya, peserta didik dalam pengertian umum adalah setiap orang yang menerima pengaruh dari seseorang atau kelompok. Itu orang yang menjalankan kegiatan pendidikan. Sedangkan dalam arti sempit ialah anak atau pribadi yang belum dewasa diserahkan kepada tanggung jawab pendidik. Nah, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu ada 3 ya. Lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, dan lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di luar diri individu. 48 Ngalim Purwanto mengutip pada Stein mengemukakan bahwa lingkungan adalah segala yang meliputi kondisi alam dunia ini yang dengan cara-cara tertentu mempengaruhi tingkah laku kita, perbuatan kita, perkembangan atau proses perjalanan hidup kita. Jadi lingkungan itu dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial budaya. Nah, lingkungan pendidikan adalah suatu tempat dengan situasi dan kondisi sosial budaya yang ada di mana pergaulan pendidikan berlangsung. Faktor lingkungan keluarga. Dalam arti sempit, keluarga adalah unit sosial yang terdiri atas 2 orang, suami istri, atau lebih ayah, ibu, dan anak, berdasarkan ikatan pernikahan. Sedangkan dalam arti luas, keluarga adalah unit sosial berdasarkan hubungan darah atau keturunan yang terdiri atas beberapa keluarga dalam arti sempit. Faktor lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah. Faktor lingkungan pendidikan atau sekolah, jadi sekolah adalah lingkungan pendidikan yang utama setelah lingkungan keluarga. Nah, jadi sekolah adalah suatu organisasi atau wadah kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan dengan memanfaatkan semua sumber daya secara selektif, efektif, dan efisien. Kenapa? Karena adanya persamaan motif untuk membantu peserta didik mencapai kedewasaannya. Kesamaan motif itulah yang mendorong terbentuknya wadah, yaitu sekolah. Kemudian faktor lingkungan sosial masyarakat. Nah, sering tidak disadari bahwa lingkungan sosial masyarakat sangat mempengaruhi perkembangan seorang. Bahkan lingkungan sosial masyarakat telah berkontribusi terhadap berbagai perubahan dan perilaku masyarakat. Lanjut di pembahasan selanjutnya mengenai alat pendidikan. Alat pendidikan, kenapa sih setiap kegiatan pendidikan selalu menggunakan alat-alat pendidikan? Menurut Tenlain, alat pendidikan merupakan faktor pendidikan yang sengaja dibuat dan digunakan untuk tercapainya tujuan pendidikan. Presentasi pada hari ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kata salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.